Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya satu kejadian di Turki ribuan kilometer jauhnya bisa bikin geger seantero Nusantara? Nah, kali ini kita bakal menelusuri jejak sejarah yang menyambungkan dua dunia ini. Ini sebuah kisah yang akarnya dalam banget, tapi percayalah, gemanya masih terasa kuat sampai sekarang. Coba deh ingat tanggal ini, 3 Maret 1924. Kelihatannya sih cuma tanggal biasa ya. Tapi di hari inilah sebuah pilar yang udah menopang dunia Islam selama lebih dari 1000 tahun, ambruk. Dan getarannya, wah terasa sampai ke pelosok-pelosok dunia, termasuk di tempat kita. Yap, ini dia yang terjadi pada tanggal itu. Kekhalifahan Islam terakhir, sebuah institusi yang sudah berdiri hampir 13 abad lamanya, secara resmi dibubarkan di Turki. Coba bayangkan, sebuah imperium raksasa runtuh begitu saja dalam sekejap. Satu era benar-benar berakhir. Nah, ini yang bikin kita penasaran. Kenapa masyarakat di Nusantara yang jauh banget dari Turki bisa sampai begitu pedulinya? Apa urusannya coba? Jawabannya ternyata tersembunyi di dalam jalinan hubungan politik dan spiritual yang sudah dibangun selama ratusan tahun. Yuk kita telusuri bareng-bareng jejaknya. Jadi reaksi di Nusantara itu bukan sekedar simpati ya, bukan cuma sekedar wah kasihan. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah respons karena mereka kehilangan semacam jangkar, simbol legitimasi dan perlindungan yang selama ini jadi sandaran mereka selama berabad-abad. Dan reaksinya itu, wah cepet dan terorganisir banget. Beritanya langsung meledak di koran-koran Batavia, sampai-sampai ada kongres darurat di Garut. Gak main-main, komite khusus dibentuk di mana-mana, bahkan sampai Ambon. Ini menunjukkan kalau hubungannya itu dalam banget. Ini bukan lagi isu luar negeri, tapi sudah seperti krisis internal. Oke, biar kita paham kenapa reaksi di tahun 1924 itu sebegitunya, kita harus putar waktu mundur dulu. Yuk kita loncat beberapa abad ke belakang untuk melihat rantai emas yang menyambungkan para sultan di Nusantara langsung ke jantung kekuasaan Islam di Istanbul. Jadi, apa sih peran khilafah ini sebenarnya? Gampangnya gini deh, anggap aja dia itu sumber legitimasi paling tinggi. Buat seorang sultan di Nusantara, dapat pengakuan dari khalifah di Istanbul itu seperti dapat stempel sah. Ini bikin posisinya kuat di mata rakyatnya dan dapat status di panggung dunia. Jadi, ini bukan cuma simbol, tapi alat politik yang benar-benar nyata. Nah, lini masa ini menunjukkan kalau hubungan itu nyata dan praktis banget. Coba kita lihat polanya ya. Tahun 1500-an, Aceh minta bantuan militer buat lawan Portugis. Terus, abad ke-17, Banten dan Mataram minta pengesahan gelar sultan. Bahkan sampai tahun 1850-an, Riau dan Jambi minta perlindungan langsung dari ancaman Belanda. Ini benar-benar aliansi strategis kan? Kutipan surat ini, wow, ini menjelaskan semuanya. Sultan Aceh itu melihat khalifah sebagai satu-satunya kekuatan yang bisa menyatukan para pemimpin Nusantara yang seringkali terpecah belah. Tujuannya? Untuk melawan musuh bersama, kolonialisme. Ini benar-benar seruan untuk bersatu di bawah satu bendera. Tapi, rantai emas yang kuat ini, yang sudah jadi sandaran selama berabad-abad, akhirnya mulai putus. Kenapa? Jawabannya simpel. Datangnya kekuatan kolonial Eropa. Mereka datang dengan agenda untuk merusak sistem yang ada dan membangun tatanan baru yang ya jelas menguntungkan mereka. Perubahannya drastis banget. Coba bayangkan, dari era kedaulatan di mana para sultan berkuasa di bawah payung legitimasi kilasah, kita pindah ke era kolonial. Strategi mereka sudah jelas, pecah belah. Para penguasa diadu domba, diputus hubungannya dari dunia luar, dan kekayaan alamnya dikuras habis-habisan. Situasinya itu seperti perfect storm. Di satu sisi, kekuatan kolonial Eropa makin menjadi-jadi. Di sisi lain, pusatnya sendiri, Khilafah Utsmaniyah, malah lagi melemah. Kekalahan-kekalahan besar membuat mereka sulit melindungi wilayah yang jauh seperti Nusantara. Jadi, pelindungnya lagi goyah, pas banget musuh baru datang. Cara kolonial menekan itu pinter banget. Mereka tidak hanya menyerang pakai senjata, tapi juga menyerang akar budaya dan spiritual. Ibadah haji dibikin susah, biar koneksi ke Mekah putus. Pendidikan sekuler gaya Eropa digalakkan untuk menciptakan elit baru yang, ya, jauh dari tradisinya. Tujuannya satu, melemahkan dari dalam. Oke, sekarang kita fast forward ke momen kemerdekaan Indonesia. Waktu para pendiri bangsa kita berkumpul, mereka langsung dihadapkan sama perdebatan ideologis yang panas banget. Negara baru ini mau dibangun di atas fondasi apa?
Nah, di tengah debat panas soal dasar negara itu, akhirnya muncul sebuah jalan tengah. Inilah yang dikenal sebagai 7 kata penting dalam Piagam Jakarta. Ini itu upaya kompromi untuk mendamaikan kubu yang mau negara Islam dengan kubu yang mau negara nasionalis sekular. Jadi ada dua visi besar yang saling tarik-menarik nih. Satu sisi melihat kemerdekaan ini sebagai momen emas untuk membuat negara berdasarkan prinsip Islam, meneruskan warisan kesultanan. Sisi satunya lagi pengen fondasi yang beda, yaitu Pancasila, sebuah ideologi yang bisa merangkul semua agama dan suku. Dan ternyata, dalam waktu yang singkat banget, semuanya berubah. Kompromi yang sudah susah payah disepakati itu, dibatalkan di detik-detik terakhir. Alasannya, demi persatuan nasional. Akhirnya, Pancasila ditetapkan sebagai jalan tengah. Sebuah keputusan kilat yang dampaknya kita rasakan sampai sekarang. Tapi, keputusan tahun 45 itu bukan berarti perdebatan selesai. Jauh dari itu. Di era Soekarno dan Soeharto, politik Islam itu ditekan habis-habisan. Partai seperti Masyumi dibubarkan, Pancasila jadi satu-satunya asas. Tapi gagasannya tidak mati loh, cuma tidur saja di bawah permukaan, siap untuk muncul lagi puluhan tahun kemudian. Nah, sekarang kita sampai di era modern. Ingat 98? Begitu rezim otoriter tumbang, ruang publik jadi terbuka lebar. Dan ide-ide lama yang selama ini dipendam muncul lagi ke permukaan dengan kekuatan baru. Dengan adanya kebebasan berekspresi, gemas sejarah yang tadi kita telusuri dari abad ke-16 sampai 1924 itu akhirnya dapat panggung lagi. Pembicaraan soal khilafah bukan lagi cuma di kalangan akademisi, tapi sudah jadi gerakan publik yang suaranya kencang. 100.000. Coba dibayangkan, 100.000 orang penuh sesak di Stadion Utama Jakarta pada tahun 2007. Ini sudah bukan lagi obrolan di ruang kecil. Konferensi Khilafah Internasional ini menunjukkan kalau mereka punya kemampuan mobilisasi massa yang gila-gilaan dan berhasil membawa isu ini ke level nasional. Terus ada angka ini, 3.000. Nah, ini bukan jumlah massa ya, tapi jumlah ulama dan cendekiawan yang berkumpul di tahun 2009. Ini pertanda penting. Artinya, gagasan ini tidak hanya laku di kalangan umum, tapi juga dapat dukungan dari elit-elit agama. Strategi mereka di era modern ini canggih banget. Ada acara-acara besar untuk menarik massa, tapi ada juga forum-forum khusus untuk intelektual, pengusaha, bahkan perempuan. Pesan utamanya juga jelas banget. Ini bukan ide jadul, tapi justru solusi untuk masalah-masalah modern. Sebuah cara untuk kembali ke zaman keemasan. Jadi, kalau kita tarik garis lurus dari Surat Sultan Aceh di abad ke-16 sampai stadion yang penuh sesak di abad ke-21, kita melihat gema sejarah yang sama kan? Ini jelas bukan fenomena kemarin sore. Pertanyaannya sekarang bukan lagi dari mana asalnya, tapi kemana arahnya. Apa masa depan dari gema sejarah ini? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.